Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Dewi Cahaya Anissa, NIM 64232276. Perkenalkan, saya Nurkolifah dengan NIM 64232607. Nama saya Adalah Rizky dengan NIM 642327. Kemudian PHK. PHK itu apa sih? Jadi PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh atau pekerja dengan pengusaha. Kemudian di sini ada ketentuan PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan salah satunya sebagai berikut. Yang pertama adalah pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Kemudian di sini ada jenis-jenis PHK. Yang pertama ada PHK karena tindak pidana. Alasannya dikarenakan yang pertama ada menipu, kedua mencuri, ketiga penggelapan dalam jabatan, kemudian yang keempat mengkonsumsi atau memperdagangkan narkotika dan psikotropika, yang kelima pemalsuan atau menggunakan surat palsu, yang terakhir atau yang keenam melakukan penganiayaan dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada PHK oleh pengusaha. Dikarenakan yang pertama melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua, pengusaha menolak melanjutkan hubungan kerja pada saat terjadi perubahan status, penggabungan atau peleburan. Yang ketiga, perusahaan tutup karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut. Yang keempat, perusahaan tutup tidak karena mengalami kerugian. Yang kelima, perusahaan pilot. Yang di sini ada PHK demi hukum. Jenis PHK ini terjadi karena berakhirnya waktu perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. PHK demi hukum terjadi karena beberapa penyebab, yaitu kematian pekerja, pensiun, atau permintaan dari perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja. Di sini ada mekanisme pelaksanaan PHK, pertama musyawarah dalam pimpinan perusahaan, kedua musyawarah pimpinan serikat buruh dalam pimpinan perusahaan, ketiga musyawarah pimpinan serikat buruh pimpinan perusahaan dan mewakili dari P4D, keempat musyawarah pimpinan serikat buruh pimpinan perusahaan dan mewakili dari P4D, kelima putusan perhubungan berdasarkan putusan pengadilan etik. Prosedur PHK menurut Buku Nomor 13 Tahun 2003, usaha buruh serikat kerja ke serikat buruh dan perintah atas segala upaya dan mengusahakan agar dan keputusan dan pasal 15 ayat 1 dalam hal segala upaya telah dilakukan akibat hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud hubungan kerja wajib dilakukan oleh usaha dan serikat kerja atau serikat buruh atau dengan serikat buruh adalah bekerja atau buruh maka sekolah tidak terjadi anggota serikat dan serikat buruh pasal 41 ayat 1. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari prosedur PHK. Sebelumnya kan pengusaha pekerja dan pemerintah itu mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau misalkan setelah itu nggak bisa, tidak dapat dihindari, itu jadi bakal diberikan lagi oleh para pengusaha atau serikat pekerja buat adanya perundingan kesepakatan bersama. Jadi kalau misalkan perundingannya ini berhasil, setelah itu bisa buat persetujuan bersama. Tapi kalau misalkan nggak berhasil, pengusaha mengajukan permohonan penetapan secara tertulis disertai dasar-dasar dan alasan-alasannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang sesuai dengan pasal 191 ayat 3 dan pasal 152 ayat 1.
Lalu selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya yang sesuai dengan pasal 155 ayat 2. Lalu di sini ada kompensasi bagi pekerja yang di PHK. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada uang pesangon, yang kedua ada uang penghargaan masa kerja atau UPNH, yang ketiga ada uang ganti kerugian atau uang penggantian hak atau UPH, yang keempat uang pisah. Yang pertama ada uang pesangon, yaitu pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Jadi uang pesangon ini harus dari perusahaannya. Jadi kalau misalkan karyawannya ini mundur atas kemauannya sendiri, ini dia nggak bakal dapat uang pesangon. Selanjutnya ada uang penghargaan masa kerja atau UPNK, adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penghargaan berdasarkan masa kerja akibat adanya PHK. Jadi uang penghargaan ini berdasarkan penghargaan dari masa kerjanya pekerja. Yang ketiga ada uang ganti kerugian atau uang penggantian hak UPH, adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh sebagai ganti istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang, fasilitas pengobatan dan fasilitas perumahan. Yang terakhir ada uang pisah, adalah pemberian uang dari pengusaha kepada pekerja atau buruh atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan, yaitu ditentukan secara tertulis 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri yang besar nilainya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Jadi uang pisah ini sesuai kesepakatan dari perusahaan dan pekerja.